Selanjutnya kita langsung ke Penwil Sulawesi Tenggara kepada Pak Widya. Dipersilakan. Silakan Pak Widya untuk tanggapannya mengenai masih jangan ya teman. Caranya dulu kan? Unmute dulu, ini nih unmute dulu. Di unmute dulu. Unmute dulu. Unmute dulu, nggak bisa dengar. Coba aks to unmute yang di sini. Yang bawah mas, yang kira itu. Minta aks unmute di sini. Di unmute dulu deh Widya. Tekan sini nih. Iya, dia masih Di unmute dulu. Aks to unmute. Dia belum buka, dia harusnya yang mencegah. Nggak, belum itu. Belum. Ini si mas ini nggak bisa gitu. Unmute dulu deh. Belum. Di unmute dulu. Nah, udah hilang lagi. Ini dari sini. Jadi jangan jawab biar dari sana aja. Jadi Bang Widya aja. Harus Oke. dari- Widya, dari- oke, dari- siap. dari- silakan Pak. Udah, usah udah. Nah, agak kedengeran. Ya, silakan Pak Widya tanggapannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera dan salam sehat. Di sini hujan deras, jadi saya ingin bertanya apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas. Dengan jelas. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Dr. Tintin Surtini, Bapak Dr. Afendi. Di sini juga ada Bapak Dr. Safran Sofyan dan rekan-rekan yang lain yang juga saya hormati dan saya cintai dari Sulawesi Tenggara. Yang ingin saya katakan secara tegas bahwa kami dari Sulawesi Tenggara tunduk dan taat pada putusan PN Jakarta Barat nomor 694 tahun 2018, sehingga kami berasumsi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Safran Sofyan tadi bahwa PPI 4 saat ini dinyatakan status quo, sehingga menurut pendapat hukum saya berdasarkan putusan PN tadi, kami menganggap bahwa belum ada yang berhak untuk menyatakan diri atau mengatasnamakan atas PPI 4 karena proses hukum sementara berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga kami beranggapan bahwa sambil menunggu putusan dari PN Jakarta Barat yang berkekuatan hukum tetap, maka roda organisasi tetap akan kami jalankan sebagaimana adanya. Seperti yang sudah dikatakan oleh rekan-rekan tadi bahwa sesungguhnya ekspresidium itu sudah mengambil langkah-langkah atau tindakan hukum, maksud saya tindakan-tindakan untuk menyelamatkan organisasi. Antara lain adalah kita berkoordinasi dan berkomunikasi untuk meminta kepada pihak-pihak yang berperkara di pengadilan untuk melakukan upaya perdamaian. Ini adalah langkah dan kesepakatan kita dari ekspresidium untuk menempuh jalur perdamaian, sehingga pilihan inilah bagi kami yang kami anggap bahwa ini adalah pilihan yang sangat bijaksana untuk mencari jalan tengah dalam rangka penyelamatan organisasi, sehingga organisasi baik di pusat maupun di daerah juga itu tetap berjalan sebagaimana adanya. Saya sebagai Putra Penwil Sulawesi Tenggara, andaikan perdamaian ini tidak dapat terjadi, karena upaya perdamaian ini kan sudah sebenarnya sebelum ada gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat, itu sudah ada upaya perdamaian. Dalam proses persidangan juga sudah diupayakan supaya terjadi perdamaian. Tetapi sampai hari ini saya bahwa kesepakatan perdamaian itu sudah ada, sehingga untuk menyelamatkan organisasi, kalau menurut saya bahwa sebenarnya kita di Sulawesi Tenggara organisasi ini tetap berjalan sebagaimana adanya, sehingga bagi kami tidak ada kekhawatiran akan gugat-menggugat yang terjadi di PN Jakarta Barat. Tetapi andaikan teman-teman mau bersepakat atau ada teman-teman lain yang berasumsi bahwa kita harus menyelamatkan organisasi ini, menurut pendapat hukum saya, yang pertama bahwa sekarang kan proses sementara berjalan di pengadilan negeri, sehingga
sebagai insan hukum kita harus tunduk dan taat kepada proses peradilan. Kita harus tunduk dan taat pada proses peradilan, sehingga untuk melaksanakan apakah itu kongres, apakah itu KLB, tentunya menurut saya itu ada dua pilihan. Yang pertama, apakah kita harus menunggu proses hukum ini sampai berkekuatan hukum tetap, atau yang kedua, kalau kita ingin segera melakukan KLB, menurut pendapat hukum saya sebagai insan hukum yang taat dan tunduk pada proses peradilan, yang mungkin ada baiknya kita mintakan fatwa dari Mahkamah Agung tentang rencana kongres tadi, seperti apa yang dikatakan oleh rekan Kang tadi, bahwa mari kita menghargai proses hukum yang sementara berjalan, sehingga kalau kita melaksanakan menurut anggaran dasar, katakan kita berasumsi bahwa anggaran dasar kita melaksanakan KLB, jangan sampai pada saat kita melakukan KLB ternyata putusan pengadilan yang berkekuatan hukum itu menentukan lain, sehingga bisa menimbulkan kegaduhan lagi di kemudian. Ini yang ingin kita hindari, sehingga menurut saya apabila kita tidak menunggu putusan pengadilan selesai, ya mari kita mintakan fatwa dari Mahkamah Agung kalau itu memungkinkan. Saya kira pendapat hukum itu pendapat saya sebagai Ketua Pemimpin Sulawesi Tenggara, dan salam hormat untuk semua rekan-rekan. Terima kasih.